Salam sehat untuk anak-anak ibu kelas 7. Semoga kalian semua sehat ya nak. Nah, untuk memulai pembelajaran kita mulai dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami, yaitu tentang kedudukan laki-laki dan perempuan menurut dokumen gereja. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak ibu, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang kedudukan perempuan atau laki-laki menurut dokumen gereja. Nah, mari kita simak sama-sama ya. Kita mulai dengan membahas menurut KGK ya. Apa KGK itu? Yaitu Katekismus Gereja Katolik. Nah, menurut KGK 369, pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna, di satu pihak sebagai pribadi manusia dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. Nah, kepriaan dan kewanitaan adalah suatu yang baik dan dikehendaki Allah. Keduanya, pria dan wanita, memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah. KGK 369, penciptanya bisa kita bandingkan itu Kitab Kejadian bab 2 ayat 7 sampai 22. Keduanya, pria dan wanita, bermartabat sama menurut citra Allah. Dalam kepriaan dan kewanitaannya, mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan Pencipta. Sekarang menurut KGK 371, Allah menciptakan pria dan wanita secara bersama dan menghendaki yang satu untuk yang lain. Sabda Allah menegaskan itu bagi kita melalui berbagai tempat dalam kitab suci. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Boleh kita lihat dalam Kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Nah, dari antara binatang-binatang, manusia tidak menemukan satu pun yang sepadan dengan dia. Boleh kita baca dalam Kitab Kejadian bab 2 ayat 19 sampai 20. Wanita yang Allah bentuk dari rusuk pria dibawa kepada manusia. Lalu berkatalah manusia yang begitu bahagia karena persekutuan dengannya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Pria menemukan wanita itu sebagai aku yang lain, sebagai sesama manusia. Menurut KGK 372 dikatakan pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu menjadi penolong. Satu untuk yang lain karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi atau tulang dari tulangku. Nah, sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaannya. Dalam perkawinan, Allah mempersatukan mereka sedemikian erat sehingga mereka menjadi satu daging. Boleh dilihat dalam Kitab Kejadian bab 2 ayat 24, dan dapat meneruskan kehidupan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai suami istri dan orang tua bekerja sama dengan karya Pencipta
atas cara yang sangat khusus. Kesimpulannya, menurut KGK 369, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sesuai kehendaknya, dan dalam diri merekalah nampaklah kebijaksanaan Allah. Sedangkan menurut Katekismus Gereja Katolik 371, Allah menciptakan manusia perempuan yang sepadan dengan manusia laki-laki. Sedangkan menurut Katekismus Gereja Katolik 372, laki-laki dan perempuan merupakan penolong satu bagi lainnya. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, kehendak Allah, laki-laki dan perempuan sederajat bersama-sama diikut sertakan dalam karya keselamatan Allah. Anak-anak ibu, nah ada beberapa hal yang perlu disiapkan agar bisa berperan dalam masyarakat. Yang pertama, belajar dengan tekun. Yang kedua, membentuk pribadi yang berkarakter, yaitu jujur, adil, kreatif, cerdas, mandiri, solider, rendah hati, dan lain-lain. Yang ketiga, kemampuan membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan sesama. Mari kita tutup dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan cintamu yang masih kami rasakan hingga pembelajaran kami telah selesai. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terima dengan baik dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.